Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya Milani Eka. FGD peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan UNESA PTNBH bersama PLT Sekretaris Dirjen Dikti Ristek. Kerjasama UNESA dengan SD Al-Hikmah Surabaya gelar outdoor learning, belajar teknik batik Gulijat. Dan pemirsa, berikut jendela UNESA selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa, Kemendes PDTT melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa gelar Gala Dinner dengan menghadirkan Bupati se-Jawa dan Rektor Perguruan Tinggi Mitra di Hotel Aston Bojonegoro pada 2 Maret 2023. Pelaksanaan program rekognisi pembelajaran lampau desa yang dicanangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melewati masa 2 semester. Program ini bekerja sama dengan Kabupaten Bojonegoro sebagai penyalur mahasiswa RPL Desa dan 2 perguruan tinggi selaku penerima mahasiswa program RPL Desa, yakni Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam rangka memperingati Hari RPL Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelar berbagai macam agenda di Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya yakni acara Gala Dinner yang dilaksanakan di Hotel Aston Bojonegoro pada 2 Maret 2023. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari Kementerian Desa Republik Indonesia, Bupati se-Jawa, dan Rektor Perguruan Tinggi Mitra. Oleh sebab itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Profesor Dr. Lutfia Nurlaila MPD, berharap dengan adanya Gala Dinner ini dapat membangun jejaring bagi para pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, sehingga mampu menginspirasi para pemimpin daerah untuk menyelenggarakan program RPL Desa. Perlindungan juga. Harapannya ke depan semakin banyak kabupaten atau pemerintah daerah dan juga kampus-kampus yang berkolaborasi untuk menyelenggarakan RPL Desa. Sementara itu ditemui pada kesempatan yang sama, Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes atau yang akrab disapa Cak Hasan, memberikan apresiasi positif gelaran acara tersebut. Harapannya, penyelenggaraan program RPL Desa selanjutnya dapat dilaksanakan oleh seluruh daerah dan perguruan tinggi lain di Indonesia untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Yang merintis ini adalah UNESA bersama UNJ, digawangi mentornya dari Kementerian Desa dan perangkatnya. Harapannya adalah formula-formula yang sudah disusun sebagai role model untuk perguruan tinggi yang lain yang siap membantu Menteri Desa untuk melaksanakan RPL Desa ini. Dalam pelaksanaan program RPL Desa di UNESA, terdapat evaluasi akademik maupun non-akademik. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan, UNESA akan terus meningkatkan inovasi layanan sehingga mampu menghasilkan lulusan program RPL Desa sesuai dengan yang diharapkan Kemendes PDTT Republik Indonesia. Dari Bojonegoro, Irfan Ali dan Zulfaili Yahya melaporkan. Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, Prodi S1 Pendidikan Seni Rupa bekerjasama dengan SD Al-Hikmah Surabaya gelar kegiatan outdoor learning dengan agenda belajar teknik batik Gulijat, gulung, lipat, jumputan, dan ikat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 2 SD Al-Hikmah Surabaya. Kenalkan batik kepada generasi muda. Program studi S1 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni UNESA bekerjasama dengan SD Al-Hikmah Surabaya gelar workshop pembuatan batik dengan teknik Gulijat, yakni kombinasi 4 teknik batik yang terdiri dari gulung, lipat, jumputan, dan ikat dengan media kaos yang dibawa oleh masing-masing siswa. Hari ini kita akan mengadakan workshop membatik
gulijat ya, di mana ini beda sama jumputan. Kalau gulijat itu mengenalkan anak-anak dengan 4 teknik, yaitu gulung, lipat, jumput, dan ikat. Kegiatan ini merupakan program rutin SD Al-Hikmah dalam agenda outdoor learning. Tujuannya agar siswa tidak jenuh mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengenalkan dunia seni kepada para siswa agar terbangun jiwa terampil dan kreatif seninya. Kami di SD Al-Hikmah punya kegiatan outdoor learning. Dalam 1 semester ada 1 kali kita belajar keluar dengan narasumber yang berbeda. Kalau sehari-hari kan dengan kami para ustadz-ustadzah di SD Al-Hikmah. Ini harapannya anak-anak menemukan pembelajaran yang baru, yang asik, menyenangkan, begitu. Terkait dengan tujuan pembelajaran, di sana ada dari bagian dari tematik itu pengembangan SBDP, seni budaya dan keterampilan. Salah satunya adalah mengembangkan seni membatik, berkarya dari membuat karya 2 dimensi atau 3 dimensi dengan teknik membatik. Alhamdulillah di UNESA ini fasilitas itu ada. Kegiatan yang dilaksanakan di selasar gedung T3 Fakultas Bahasa dan Seni UNESA diikuti oleh 190 siswa kelas 2 SD Al-Hikmah. Kegiatan ini dibagi dalam 3 sesi, yakni pada 28 Februari, 3 Maret, dan 7 Maret 2023. Siapa namanya? Sherina. Sherina. Gimana tadi ikut pelajaran membatiknya, rasanya gimana? Seru. Seru. Ada yang berkesan nggak? Senang. Senang. Bisa batik? Bisa. Tapi tadi ada karet yang itu lepas. Hasil dari kegiatan workshop menjadi buah tangan hasil karya mandiri para siswa. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Livia Rahma melaporkan. Ngobrol pintar dan inspiratif bareng Cak Hasan atau Ngopiin kembali digelar. Selain untuk mempererat tali silaturahmi antar pimpinan dan sivitas akademika di tingkat fakultas, Ngopiin kali ini juga mendiskusikan dan menyamakan persepsi terkait konsep perguruan tinggi berbadan hukum atau PTNBH. Ngobrol pintar dan inspiratif bareng Cak Hasan atau Ngopiin kembali digelar pada Jumat 3 Maret 2022. Ngopiin kali ini bertempat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Kampus Lidah Wetan. Seperti pada sesi sebelumnya, kegiatan diawali dengan olahraga bahagia Rektor UNESA bersama jajaran dekanat dan sivitas akademika Fakultas Ilmu Pendidikan. Selain untuk mempererat tali silaturahmi antara pimpinan dan sivitas akademika di tingkat fakultas, kegiatan ini juga merupakan ajang untuk berdiskusi mengenai langkah dan strategi UNESA PTNBH ke depannya. Setelah melakukan olahraga dan sarapan bersama, para pimpinan melanjutkan kegiatan inti, yaitu diskusi bersama Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Profesor Dr. Muhammad Nur Salim MSI, Ketua Majelis Wali Amanat UNESA, Profesor Dr. Hari Supratno MPD, Wakil Rektor Bidang 3, Junaidi Budi Prihanto SKM MKM PhD, dan Wakil Rektor Bidang 4, Dr. Siti Nur Aziza SHM HUM. Dalam kesempatan ini, Dekan FIP menyerahkan proposal terkait pembangunan berkelanjutan yang dilakukan FIP, menyambut masa transisi UNESA PTNBH kepada Rektor dan Wakil Rektor Bidang 4. Harapannya juga dengan para pimpinan itu turun ke bawah, itu juga dalam rangka untuk asesmen ya. Asesmen juga mengumpulkan berbagai permasalahan, keluhan, dan solusi yang nanti juga untuk mendukung pelaksanaan PTNBH. Karena juga mulai tahun ini UNESA sudah PTNBH, tentu ada berbagai macam permasalahan yang muncul, dan itu saya kira kalau pimpinan itu langsung turun ke bawah, dia akan tahu permasalahan yang ada di bawah dan bisa segera merancang bagaimana solusi untuk pemecahan masalah. Di akhir sesi diskusi, Ketua Majelis Wali Amanat menyampaikan terkait penyamaan persepsi tentang PTNBH. Ketua MWA menekankan bahwa PTNBH berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana perkuliahan, serta meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Sebelum menutup kegiatan Ngopiin, Cak Hasan menyerahkan hadiah berupa 2 unit laptop kepada sivitas akademika FIP yang beruntung dan berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Tambang Waskito melaporkan. Terus belajar dan mempercepat langkah dalam menyandang status PTNBH,
UNESA gelar fokus group discussion dengan tema peningkatan mutu sumber daya manusia PTNBH bersama PLT Sekretaris Dirjen Dikti-Ristek. Kegiatan ini bertujuan untuk akselerasi para dosen dan tenaga kependidikan UNESA dalam percepatan transformasi UNESA PTNBH. Transformasi dari PTNBLU menjadi PTNBH. UNESA gelar forum group discussion dengan tema peningkatan mutu sumber daya manusia PTNBH. Acara ini digelar pada 3 Maret 2023 di lantai 11 Gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan. FGD kali ini menghadirkan PLT Sekretaris Dirjen Dikti-Ristek, Profesor Cici Sri Cahyandari PhD sebagai narasumber. FGD ini dihadiri rektor, para pejabat UNESA, dan jajaran sivitas akademika UNESA. Dalam sambutannya, Rektor UNESA, Cak Hasan, menyampaikan bahwa UNESA merupakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum baru, sehingga sumber daya manusianya masih beradaptasi dengan reformasi baru ini. Melalui arahan dari Profesor Cici Sri Cahyandari PhD, nantinya dapat menjadi motivasi kepada jajaran sivitas akademika UNESA untuk berkembang lebih pesat. Profesor Cici Sri Cahyandari PhD selaku narasumber menyampaikan betapa pentingnya peran sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Layaknya sebuah rumah, dalam perguruan tinggi, sumber daya merupakan fondasi utamanya. Jika kualitas sumber daya kurang bermutu dan tidak berfungsi secara baik, maka perguruan tinggi itu akan rapuh. Melakukan penataan dan penataan SDM. Jadi SDM itu harus kemudian dianalisis kompetensi, talentanya, bakat dan minatnya, dan kemudian sesuai dengan bakat dan minat itu harusnya penempatannya harus sesuai dengan minat bakatnya. Jadi the right person on the right place. Antusiasme dalam penerimaan materi yang tinggi dari para peserta tampak dalam sesi tanya jawab. Para dosen, dekan, dan pimpinan yang hadir saling mengajukan pertanyaan kepada Prof. Cici, tak terkecuali Rektor UNESA, Cak Hasan. Acara diakhiri dengan pemberian cenderamata kepada Profesor Cici serta sesi foto bersama. Melalui kegiatan ini, harapannya UNESA bisa menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum dengan sumber daya manusia yang memadai. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesa.tv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Milani Eka, tetap sehat dan sampai jumpa.